Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sofia Tulidat, NIM 204105010057 dari kelompok 11. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang kebijakan moneter di Indonesia dan pembayaran internasional. Kebijakan nilai tukar dan devisa. Yang pertama itu pengertian nilai tukar dan devisa. Nilai tukar mata uang atau yang sering disebut dengan kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik, atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Sedangkan pengertian devisa sendiri yaitu beberapa valuta asing atau emas yang bisa dimanfaatkan untuk dijadikan transaksi pembayaran dengan negara lain yang diakui dan diterima oleh dunia internasional. Beberapa ahli ada yang berpendapat bahwa pengertian devisa adalah suatu bentuk kekayaan yang dimiliki oleh negara dalam bentuk mata uang asing ataupun barang yang bisa digunakan untuk keperluan transaksi dagang dengan negara lain di mata internasional. Tapi tidak semua mata uang yang ada di Indonesia bisa dikatakan devisa. Yang disebut devisa adalah mata uang asing yang beredar di dalam negeri dan bank sentral atau Bank Indonesia memiliki catatan kurs resmi di dalamnya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar dan devisa. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar dalam hal permintaan valuta asing relatif terhadap mata uang domestik lebih besar dari penawarannya, maka nilai tukar mata uang domestik akan menurun. Sebaliknya, nilai tukar akan menguat jika penawaran lebih besar dari permintaan. Selain itu, besarnya nilai tukar juga dipengaruhi perilaku penjual dan pembeli, khususnya para spekulan. Menurut aliran Keynesian, faktor lain yang mempengaruhi cadangan devisa adalah nilai tukar. Nilai tukar semakin banyak valuta atau devisa yang dimiliki oleh pemerintah dan penduduk suatu negara, maka berarti makin besar kemampuan negara tersebut melakukan transaksi ekonomi dan keuangan internasional dan makin kuat juga nilai mata uang. Selanjutnya yaitu nilai tukar dan perekonomian. Mekanisme transmisi nilai tukar terhadap kegiatan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi dapat melalui transmisi langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, transmisi nilai tukar ke inflasi terjadi melalui perubahan harga barang-barang impor. Secara tidak langsung, transmisi nilai tukar ke inflasi melalui terjadi permintaan agregat, permintaan eksternal bersih, ekspor dan impor, dan permintaan dalam negeri, konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Nah, di sini ada 3. Yang pertama itu nilai tukar dan inflasi. Hubungan nilai tukar dengan inflasi dapat dijelaskan dengan the law of one price atau hukum satu harga. Dalam perekonomian tertutup, hukum tersebut mengemukakan bahwa harga barang-barang yang sama jika dijual di dua tempat yang berbeda akan sama harganya. Dalam perekonomian terbuka atau negara yang melakukan transaksi ekonomi dengan pihak luar negeri, the law of one price diartikan tingkat harga umum barang-barang yang sejenis akan sama di setiap negara apabila dikonversikan dalam mata uang lokal dari masing-masing negara. Yang kedua ada nilai tukar dan neraca perdagangan. Berdasarkan konsep PPP, harga barang-barang ekspor dan impor suatu negara dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing. Devaluasi atau depresiasi nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing mengakibatkan harga barang impor lebih mahal dan harga barang ekspor menjadi lebih murah. Sebaliknya, apabila kebijakan revaluasi atau apresiasi dilakukan, harga barang impor menjadi lebih murah dan harga barang ekspor lebih mahal. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan devaluasi terhadap neraca perdagangan, terutama berkaitan dengan elastisitas barang impor dan ekspor.
Jika elastisitas barang impor atau barang ekspor terhadap harga elastis, maka devaluasi atau depresiasi akan dapat mendorong ekspor dan mengurangi impor. Sebaliknya, elastisitas barang ekspor dan impor tidak elastis, maka kebijakan devaluasi ataupun depresiasi akan sulit untuk memperbaiki neraca perdagangan. Yang ketiga, ada nilai tukar dan krisis ekonomi. Konsep transmisi ini akan digunakan untuk menjelaskan transmisi krisis nilai tukar terhadap krisis ekonomi. Dampak krisis ini terhadap perekonomian Indonesia juga dapat dijelaskan berdasarkan transmisi tersebut. Krisis nilai tukar yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998 tidak saja telah merusak sendi-sendi ekonomi, tetapi juga telah merusak kehidupan sosial. Depresiasi nilai tukar yang sangat tinggi telah mengakibatkan harga barang-barang impor membumbung tinggi dan inflasi meroket hingga mencapai 77,6% pada tahun 1998. Depresiasi nilai tukar rupiah juga mengakibatkan banyak industri di dalam negeri mengalami kesulitan, terutama industri yang bahan bakunya tergantung dari impor. Kondisi tersebut diperparah lagi dengan besarnya kewajiban hutang luar negeri perusahaan dan perbankan di Indonesia serta kerusuhan sosial. Semua faktor tersebut berakumulasi dan mengakibatkan kegiatan ekonomi mengalami kontraksi yang dalam hingga mencapai minus 13,1% pada tahun 1998 dan pengangguran meningkat pesat. Selanjutnya yaitu sistem nilai tukar yang berlaku di Indonesia. Sistem nilai tukar adalah sistem yang digunakan untuk pembentukan harga mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Sebelum menetapkan sistem nilai tukar yang akan diberlakukan, pemerintah mendapat masukan dari Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Bank Indonesia mengajukan usulan tentang sistem nilai tukar yang akan diberlakukan setelah melakukan kajian tentang situasi dan kondisi perekonomian nasional dan internasional secara menyeluruh. Setelah pemerintah menetapkan sistem nilai tukar yang akan digunakan, pelaksanaannya dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap stabilitas nilai tukar. Kewenangan yang dimiliki oleh otoritas moneter dalam melaksanakan sistem nilai tukar antara lain adalah sebagai berikut, yaitu ada 3. Yang pertama, dalam sistem nilai tukar tetap otoritas moneter mempunyai kewenangan untuk melakukan devaluasi atau revaluasi mata uang domestik terhadap mata uang asing. Yang kedua, dalam sistem nilai tukar mengambang, otoritas moneter mempunyai kewenangan untuk melakukan intervensi pasar dalam mengendalikan nilai mata uang domestik. Yang ketiga, dalam nilai tukar mengambang terkendali, otoritas moneter mempunyai kewenangan untuk melakukan penetapan nilai tukar harian serta lebar pita intervensi. Selanjutnya yaitu sistem lalu lintas devisa. Sistem lalu lintas devisa adalah sistem yang mengatur pergerakan lalu lintas devisa atau valuta asing dari suatu negara ke negara lain. Pada dasarnya ada 3 sistem devisa, yaitu yang pertama, sistem devisa kontrol. Pada tahun 1966 sampai 1969 ditetapkan sistem devisa kontrol terbatas yang bertujuan untuk mendukung program stabilisasi dan rehabilitasi perekonomian. Deregulasi terhadap ketentuan devisa mulai dilaksanakan pada tahun 1967. Beberapa perubahan yang berkaitan dengan mekanisme dan peserta transaksi devisa mengarah kepada pengurangan intensitas kontrol devisa. Pada tahun yang sama, pemerintah mulai membuka izin penanaman modal asing dengan mengeluarkan undang-undang penanaman modal.
Yang kedua, sistem devisa semi bebas. Pada sistem devisa semi bebas, untuk perolehan dan penggunaan devisa tertentu wajib diserahkan dan mendapat izin dari negara. Sementara jenis devisa lainnya dapat secara bebas diperoleh dan dipergunakan. Sistem ini penuh diterapkan di Indonesia berdasarkan Perpu nomor 64 tahun 1970. Perolehan dan penggunaan devisa hasil ekspor atau DHE wajib diserahkan dan mendapat izin dari Bank Indonesia. Sementara untuk devisa umum atau DU dapat secara bebas diperoleh dan dipergunakan. Administrasi perolehan dan penggunaan DHE dilakukan oleh Bank Indonesia. Yang ketiga itu sistem devisa bebas. Pada sistem devisa bebas, masyarakat dapat secara bebas memperoleh dan menggunakan devisa. Namun demikian, di kebanyakan negara, bahkan negara maju pun, masih terdapat kewajiban untuk melaporkan perolehan dan penggunaan devisa tersebut. Sistem ini mulai diterapkan di Indonesia dengan PP nomor 1 tahun 1982. Berdasarkan sistem ini, setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa. Ketentuan ini berlaku baik bagi devisa dalam bentuk DHE maupun DU. Tidak ada pengaturan mengenai kewajiban bagi penduduk untuk melaporkan devisa yang diperoleh dan dipergunakannya. Kebebasan sistem devisa kemudian diartikan juga tidak wajib lapor. Meskipun di negara-negara lain kewajiban pelaporan ini masih diberlakukan. Selanjutnya yaitu wewenang BI atas cadangan devisa. Pengelolaan cadangan devisa yang pertama, pengelolaan dilakukan dengan diversifikasi menurut jenis valuta dan jenis penempatan. Yang kedua, pengelolaan dilakukan berdasarkan prinsip keamanan dan kesiagaan untuk memenuhi kewajiban segera tanpa mengabaikan prinsip pendapatan yang optimal. Pengembangan pasar valuta asing melalui penyempurnaan berbagai ketentuan di bidang transaksi devisa, yaitu yang satu, menetapkan ketentuan transaksi devisa yang dilakukan oleh bank dalam rangka menetapkan prinsip kehati-hatian. Yang A, ketentuan mengenai transaksi derivatif. Yang B, pembatasan transaksi rupiah dan pemberian kredit falas. Selanjutnya, pengelolaan nilai tukar. 1. Sterilisasi atau intervensi di pasar valuta asing. Yang kedua, penentuan kurs jual beli yang terdiri dari yang A, kurs transaksi, yang kedua yang B, kurs utang kertas asing. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.